ready for the countdown. 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadat Nur Asmawan dengan NIM 5041868, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen Ibu Yosi Nomita SEME. Materi pertama yaitu tentang laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Definisi laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan keuangan perusahaan pada saat ini atau periode tertentu dengan tujuan menunjukkan kondisi perusahaan pada saat ini. Laporan keuangan dibuat per periode, misalnya setiap triwulan sekali untuk kepentingan internal perusahaan. Dengan adanya laporan keuangan, dapat diketahui posisi keuangan setelah menganalisis laporan keuangan yang dianalisis. Nah, terdapat beberapa macam-macam laporan keuangan. Yang pertama, neraca. Kedua, laporan laba rugi. 3, laporan perubahan modal. Keempat, laporan catatan atas laporan keuangan. Kelima, laporan kas. Pihak yang memerlukan laporan keuangan yaitu ada pemilik perusahaan sebagai pemegang saham, ada manajemen sebagai pengelola perusahaan, ada kreditor sebagai pihak pemberi dana seperti bank, dan ada juga pemerintah untuk mengetahui kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara. Dan yang terakhir ada investor, yaitu untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan perusahaan, apakah saham perusahaan tersebut layak dibeli atau tidak. Kegunaan analisis neraca. Neraca digunakan untuk melaporkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada suatu tanggal tertentu. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal pada perusahaan akibat kegiatan pokok operasi perusahaan pada saat suatu periode akuntansi tertentu. Pajak penghasilan telah dijelaskan dalam PPh pasal 21 yang berbunyi, bagi yang mempunyai penghasilan hingga 50 juta, maka penghasilannya akan dipotong sebesar 5%. Bagi yang berpenghasilan sebesar 50 juta sampai dengan 250 juta, akan dipotong 15%. Yang berpenghasilan sebesar 250 juta sampai dengan 500 juta, maka penghasilannya akan dipotong sebesar 25%. Dan bagi yang memiliki penghasilan melebihi 500 juta rupiah, maka penghasilannya akan dipotong sebesar 30%. Materi yang kedua yaitu tentang menghitung break-even point dan menganalisis hubungan volume penjualan, perilaku biaya dan laba, serta mengambil keputusan keuangan jangka pendek. Break-even point. Break-even point adalah secara umum merupakan suatu kondisi atau suatu titik di mana perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya tidak mendapatkan laba atau tidak menderita kerugian, atau jumlah penghasilan sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Hubungan volume, biaya, dan laba. Tinggi rendahnya harga jual akan berpengaruh terhadap volume penjualan. Selanjutnya, volume penjualan akan menentukan volume produksi. Dan pada gilirannya, besar kecilnya volume produksi akan berpengaruh terhadap biaya. Analisis break-even point. Analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, laba, dan volume penjualan. Dalam perencanaan keuntungan, analisis BEP merupakan profit planning approach yang mendasarkan pada hubungan antara biaya dan penghasilan penjualan. Masalah BEP akan muncul apabila suatu perusahaan selain memiliki biaya tetap, juga memiliki biaya variabel. Shutdown point atau titik penutupan usaha. Shutdown point merupakan suatu titik pada break-even card yang menunjukkan bahwa besarnya total penjualan yang diperoleh perusahaan sama dengan total biaya tunai yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga dalam keadaan ini perusahaan yang bersangkutan tidak lagi memperoleh kelebihan penerimaan kas, sehingga tidak mungkin untuk melakukan kegiatan operasinya. Contoh perhitungan shutdown point adalah sebagai berikut. Margin of safety
digunakan untuk menentukan seberapa besar berkurangnya volume penjualan yang telah ditetapkan boleh turun agar perusahaan tidak menderita kerugian. Contoh perhitungan dari margin of safety adalah sebagai berikut. Materi ketiga tentang menganalisis rasio keuangan dan kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Pengertian dan kegunaan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan untuk menilai kinerja manajemen dalam satu periode, apakah mencapai target yang telah ditetapkan atau tidak. Dari kinerja yang dihasilkan juga dapat dijadikan sebagai evaluasi hal-hal yang perlu dilakukan ke depan agar kinerja manajemen dapat ditingkatkan atau dipertahankan sesuai dengan target perusahaan. Di dalam rasio keuangan terdapat 5 rasio yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi kesehatan perusahaan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, 2 rasio leverage, 3 rasio aktivitas, 4 rasio profitabilitas, dan 5 rasio pasar. Materi selanjutnya yang keempat yaitu tentang modal kerja. Manajemen modal kerja adalah pengelolaan investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar seperti kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan dan aktiva lancar lainnya. Modal kerja yang uang kasnya dapat dipakai perusahaan, industri atau jasa untuk keperluan sehari-hari. Pentingnya manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja sangat penting karena setiap perusahaan pasti membutuhkan dana untuk kegiatan operasionalnya. Pentingnya manajemen modal kerja supaya pengelolaan modal kerja dilakukan sebaik mungkin agar modal kerja cukup digunakan dalam keputusan investasi aktiva lancar. Selain itu, pengelolaan manajemen modal kerja yang baik dapat membantu perusahaan dalam membayar hutang lancarnya, serta mampu menyeimbangkan antara kebutuhan perusahaan dengan modal kerja yang akan digunakan. Sumber-sumber modal kerja berasal dari hasil operasi perusahaan, penjualan saham, keuntungan penjualan surat-surat berharga, penjualan aktiva tetap, penjualan obligasi, memperoleh pinjaman, dana hibah, dan sumber-sumber lainnya. Pentingnya modal kerja yang cukup. Modal kerja sebaiknya tersedia dalam jumlah yang cukup agar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis dan tidak mengalami kesulitan keuangan, dapat menutupi kerugian dan mengatasi keadaan krisis atau darurat tanpa membahayakan keuangan perusahaan. Yang kelima yaitu tentang anggaran kas dan manajemen kas. Motif memegang uang. Menurut Keynes, motif memegang uang itu ada 4. Yang pertama, motif transaksi. Kedua, motif berjaga-jaga. 3, motif spekulatif. Dan keempat, motif mendapatkan uang atau berinvestasi. Anggaran kas. Anggaran kas digunakan untuk merinci taksiran, penerimaan, dan pengeluaran uang tunai dalam suatu kurun waktu yang akan datang sebagai alat untuk memelihara likuiditas. Manajemen kas yang efisien. Kas adalah suatu alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Manajemen kas merupakan sebagai pengelola uang yang dimiliki perusahaan dalam rangka pencapaian tersedianya kas yang optimal dan perolehan bunga maksimal dari uang tunai yang tidak terpakai. Materi yang keenam yaitu tentang kebijakan piutang. Penjualan secara kredit dalam meningkatkan omset. Penjualan menurut Mulyadi adalah kenaikan aktiva yang berasal dari penjualan barang, dagangan, atau produksi selama periode tertentu. Kegiatan penjualan kredit terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa, baik secara kredit maupun tunai. Dalam transaksi penjualan tunai, barang atau jasa baru diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli jika perusahaan telah menerima kas dari pembeli. Sedangkan dalam penjualan kredit, transaksi penjualan yang dilakukan tetapi pembayarannya menggunakan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama, dan barangnya telah diserahkan kepada pembeli sebelum pembeli melunaskan harganya. Fungsi-fungsi penjualan kredit adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, to service to society, dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, dan jasa bahkan ke konsumsi, yang keseluruhannya itu ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dampak perubahan kebijakan piutang yaitu risk return trade-off. Risk return trade-off adalah pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara risiko dengan return.
suatu tuntutan konsumsi dari sebuah sebab. Prinsipnya adalah semakin tinggi risiko suatu pekerjaan, maka return yang diperoleh semestinya harus semakin besar. Maka sering muncul pernyataan high risk, high return yang merujuk pada kompensasi yang besar akibat pekerjaan yang dilakukan beresiko tinggi. Jadi yang ketujuh yaitu tentang karakteristik biaya-biaya persediaan. Persediaan adalah bahan baku atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti untuk digunakan dalam proses produksi ataupun perakitan, untuk dijual kembali maupun untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin tertentu. Sistem pengendalian persediaan bisa didefinisikan sebagai serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan waktu pesanan untuk menambah persediaan harus dilakukan, serta seberapa besar pesanan yang harus diadakan. Sistem seperti ini menjamin tersedianya persediaan yang tepat dan kualitas serta waktu yang tepat pula. Jenis persediaan. Persediaan dapat dibagi menjadi 5 bagian. 1. Persediaan bahan baku atau raw material stock. 2. Persediaan bagian produk atau purchase part. 3. Persediaan bahan-bahan pembantu atau supplier stock. 4. Persediaan barang setengah jadi atau work in process. Dan kelima, persediaan barang jadi atau finished good. Manfaat investasi persediaan dan karakteristik biaya persediaan. Setiap perusahaan perlu menjamin persediaan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Untuk mengadakan persediaan, dibutuhkan sejumlah uang yang diinvestasikan dalam persediaan tersebut. Oleh karena itu, setiap perusahaan haruslah dapat mempertahankan jumlah persediaan optimum yang dapat menjamin kebutuhan bagi kelancaran kegiatan perusahaan dalam jumlah dan mutu yang tepat dengan biaya yang serendah-rendahnya. Untuk mengatur tersedianya tingkat persediaan yang optimum, maka diperlukan suatu sistem pengawasan persediaan. Model-model persediaan. Terdapat beberapa model dalam persediaan. Yang pertama yaitu model persediaan kuantitas pesanan ekonomis. Model ini banyak digunakan sampai saat ini karena penggunaannya yang mudah. Tetapi dalam penerapannya harus memperhatikan asumsi yang dipakai. 2. Model persediaan dengan pesanan tertunda. Dalam banyak situasi, kekurangan persediaan yang direncanakan dapat disarankan. Hal ini banyak dilakukan pada perusahaan yang persediaannya bernilai tinggi, yang dapat mempengaruhi tingginya biaya penyimpanan. 3. Yaitu model persediaan dengan diskon kuantitas. Strategi penjual dengan memberikan harga yang bervariasi sesuai dengan jumlah yang dibeli. Semakin besar volume pembelian, maka semakin murah harga per unitnya. Yang keempat yaitu model persediaan dengan penerimaan bertahap. Diasumsikan bahwa unit persediaan yang dipesan diterima sekaligus pada suatu waktu tertentu. Tetapi, padahal sering terjadi persediaan tidak diterima secara seketika, tetapi secara berangsur-angsur. Reorder point. Reorder point adalah titik di mana harus diadakan pesanan lagi, sedemikian rupa, sehingga kedatangan atau penerimaan barang yang dipesan itu tepat pada waktu di mana persediaan di awal. Materi terakhir yang ke-8 yaitu menghitung dan menganalisis suku bunga efektif untuk pendanaan spontan dan pendanaan tidak spontan. Yang pertama, sumber dan tipe pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek adalah utang yang mempunyai jangka waktu 1 tahun, digunakan untuk memenuhi kebutuhan aktiva lancar. Terdapat tipe-tipe pendanaan jangka pendek, dikelompokkan ke dalam 2 tipe, yaitu 1. Pendanaan spontan adalah jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan atau dilihat dari penjualan perusahaan. Kedua, pendanaan tidak spontan adalah jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Kemudian suku bunga efektif, yaitu porsi bunga dihitung berdasarkan pokok hutang tersisa. Beban bunga akan semakin menurun setiap bulan karena pokok utang juga berkurang seiring dengan cicilan pokok. Demikianlah pemaparan materi tentang manajemen keuangan yang dapat saya sampaikan, dan semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi kamu yang lagi nonton juga. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.